Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Bab 6. Aku tidak tertarik mengenalmu. Edwin Lee tentu juga melihat Justin Seo. Sejak meninggalkan perusahaan dia langsung pergi menemukan pusat perbelanjaan terdekat. Ia tidak berencana untuk berkeliling santai dan melewatkan sore hari ini. Melihat gaya dan desain kafe yang lumayan, dia pun berjalan masuk. Tapi dia tidak menyangka kalau Justin Seo juga ada di sini. Sepertinya dia sedang minum kopi bersama temannya. Matanya hanya melirik Justin Seo sekilas, seolah-olah dia hanyalah orang asing yang tidak ada hubungannya dengannya. Segelas karamel macchiato. Dia tidak menyapa dan langsung melewati meja Justin Seo, lalu menemukan tempat duduk di belakang. Gadis berwajah bayi di sebelah Justin Seo langsung berseru pelan saat melihat penampilan Edwin Lee. Wow, tampan sekali, bahkan jauh lebih tampan dari bintang-bintang di TV. Nama gadis itu adalah Cindy Lee. Dia merupakan sahabat Justin Seo. Dia yang dari awal memang menyukai para pria berparas tampan. Ketika melihat Edwin Lee yang sangat tampan ini, matanya pun langsung bersinar. Tampan dari mananya? Dia hanya orang dusun dan pakaian di tubuhnya itu semuanya diberikan oleh ibuku. Justin Seo mendengus ketika mendengar pujian Cindy Lee. Dia yakin Edwin Lee pasti melihatnya ketika dia masuk, tetapi Edwin Lee bahkan tidak menyapanya, seolah-olah dia tidak ada. Sikap berpura-pura seperti itu membuatnya merasa sangat jijik. Orang dusun. Cindy Lee segera menyedarinya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, berkata, "Mungkinkah pengemis yang datang ke rumahmu hari ini adalah dia?" Justin Seo mengangguk, mau tidak mau melihat ke arah Edwin Lee. Edwin Lee terlihat tenang, menyeruput kopinya dengan ringan dan penampilan yang santai. Cindy Lee melirik Edwin Lee berapa kali, lalu menoleh dan melengkungkan bibirnya. Sejujurnya, penampilannya cukup okey. Tapi di masa sekarang ini, tampan saja tidak cukup. Memiliki paras yang sangat tampan, punya tangan dan kaki, malah tidak ingin bekerja dan mencari uang sendiri. Dia masih berfikir mengambil jalan pintas dan mencari perlindungan dengan orang lain. Sungguh tidak berguna. Kesan baiknya sebelumnya tentang penampilan Edwin Lee langsung benar-benar hilang dan dia terlihat begitu jijik. Sudah di tahap seperti ini, dia masih ingin hidup di bawah satu atap denganmu. Dia benar-benar tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Melihat wajah jelek Justin Seo, Cindy Lee pun langsung berdiri. "Jangan khawatir Justin, aku akan pergi memberitahunya. Aku jamin dia tidak akan tinggal di rumahmu." Setelah selesai berbicara, dia segera berjalan menuju meja Edwin Lee. Justin Seo ingin memanggilnya kembali, tetapi sudah terlambat. "Pria tampan ini, aku punya sesuatu untuk berbicarakan denganmu, bolehkah?" Cindy Lee duduk berhadapan dengan Edwin Lee, sepasang mata yang indah menunjukkan tatapan tajam. "Ada sesuatu yang ingin dibicarakan padaku." Edwin Lee terkekeh. Dia sudah tahu meskipun ada jarak beberapa meja antara dia dan Justin Seo, dan kedua gadis itu sudah dengan sengaja merendahkan suara mereka. Tapi seorang Edwin Lee bagaimana mungkin tidak mendengarnya. "Jadi begini, hari ini ibunya Jocelyn memintamu untuk tinggal di rumahnya. Meski bibi memiliki niat baik, tapi kamu harus sedikit sedar diri. Kamu fikir saja, apakah pantas seorang dengan identitas yang tidak begitu jelas tinggal di rumah orang lain? Dan Jocelyn sendiri masih seorang gadis. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan keluar dan mencari pekerjaan sendiri, lalu mencari tempat tinggal, bukannya malah mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup." Cindy Lee dengan wajah yang tampak bangga melanjutkan, "Begini saja, keluarga pacarku menjalankan toko pakaian. Aku akan memintanya untuk mengatur agar kamu bisa bekerja menjadi seorang penjual. Gaji yang kamu dapatkan setiap bulan ditambah komisi setiap bulan dapat menyelesaikan masalah makanan dan tempat tinggalmu. Bagaimana?" Nada merendahkan yang diucapkannya, seolah-olah dia yang bertanggungjawab atas semua ini, dan Edwin Lee harus mengikuti pengaturannya. Dia yang berdiri di ketinggian sebagai atasan memberi perintah dan seolah memberikan sedekah kepada Edwin Lee. "Aku fikir kamu ini salah tangkap. Dari awal aku tidak pernah berfikir untuk tinggal di rumahnya." Edwin Lee mendengus pelan ketika mendengar ini. "Bahkan sekalipun aku benar-benar tinggal di rumahnya, apakah ada hubungan denganmu?"
Mengenai pekerjaan yang kamu katakan, maaf, aku tidak membutuhkannya. Dia berbicara dengan suara yang tidak senang, melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Jika tidak ada hal lainnya, kamu bisa pergi. Jangan ganggu waktuku minum kopi. Ekspresi Cindy Lee langsung berubah. Wajahnya penuh dengan ekspresi marah. Dia dari kecil terbiasa dimanjakan, anggota keluarganya terbiasa menurutinya, dan di sekolah juga banyak anak laki-laki yang mengejarnya. Jadi hampir bisa dikatakan kalau seumur hidupnya ini tidak pernah menerima kata-kata seperti yang Edwin Lee ucapkan tadi. Tapi sekarang Edwin Lee hanya merupakan seorang anak dusun dan miskin. Benar-benar berbicara dengannya seperti ini, bahkan mengatakan kalau dia mengganggunya. Ini membuatnya merasa paru-paru mau meledak. Kamu. Dia menunjuk hidung Edwin Lee untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu harus memarahi apa. Dia akhirnya hanya bisa menginjak kakinya dan berjalan kembali ke sisi Justin Sio. Justin, kamu benar. Pria itu hanya orang dusun, miskin, tidak tahu diri. Aku bilang aku akan mengenalkan sesuatu pekerjaan padanya, tapi dia tidak berpura-pura berterima kasih. Dia bahkan mengatakan kalau aku mengganggunya. Ini benar-benar membuatku kesal. Pipi Cindy Lee mengembung. Amarahnya masih ada. Justin Sio menepuk pundaknya dengan ringan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia menjadi semakin muak dengan Edwin Lee. Tidak menerima bantuan orang lain itu memang orang yang berintegritas dan bermartabat, tapi penggunaannya juga ada waktunya. Sekarang sudah tidak bisa makan, tidak bisa menyelesaikan masalah tempat tinggal dan akomodasi, masih berpura-pura terlihat tangguh, sombong dan sok hebat. Kalau sudah begini, dia malah lebih terlihat seperti bodoh. Keteguhan dan martabat seperti ini di mata orang lain hanya akan terlihat murahan dan tidak ada yang akan menghargainya. Tidak berguna dan tidak memiliki motivasi. Orang seperti itu di masa depan hanya akan menjadi enggak di masyarakat. Untungnya ibuku masih sangat baik padanya. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan perasaannya sungkan yang tersedia untuk Edwin Lee benar-benar menghilang. Edwin Lee terus meminum kopinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan gadis kecil seperti Cindy Lee. 10 minit kemudian, dua anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun muncul di pintu kafe dan masuk berdampingan. Salah satunya mengenakan setelan Armani, tingginya hampir 1,9 meter dan tampak tinggi dan kuatnya. Yang lainnya mengenakan setelan putih dengan wajah tampan dan rambut disisir rapi, seperti seorang pangeran yang menawan dan dongeng. Begitu keduanya mendongak, mereka melihat Justin Sio dan Cindy Lee dan mereka pun langsung berjalan ke mejanya. Sayang, kamu sudah datang. Cindy Lee tampak bersemangat ketika dia melihat bocah berpakaian Armani itu dan maju untuk duduk di hadapannya. Bocah berpakaian Armani itu duduk di sebelahnya dengan lengan melingkari bahunya. Sementara anak laki-laki bersetelan putih langsung duduk dengan yang di sebelah Justin Sio. Maaf Jocelyn, aku terlambat. Anak laki-laki dengan setelan putih itu berkata kepada Justin Sio dengan wajah menyesal. Tidak apa-apa, kami juga baru tiba. Justin Sio menanggapinya dengan senyuman. Nama anak laki-laki bersetelan putih itu Daniel Wong. Dia adalah ketua syarikat siswa sekolah mereka dan kepala kelab tinju sekolah. Dia juga bos muda dari perusahaan bahan bangunan terkenal di kota. Punya wajah, wang dan kedudukan. Di sekolah dia dicap sebagai dewa. Ada banyak gadis diam-diam mengaguminya. Tapi Daniel Wong memiliki visi yang sangat tinggi. Ketika melihat Justin Sio untuk pertama kalinya, dia tercengang dan benar-benar jatuh cinta padanya. Dia selalu muncul di sekitar Justin Sio sebagai pelindung bunga. Meskipun Justin Sio tidak terlalu menyukai Daniel Wong, tapi dia masih memiliki perasaan yang baik untuknya. Dia menyetujui pendekatannya dengan memperlakukannya sebagai teman baik. Hubungan mereka berada di tahap yang ambigu. Melihat penampilan Daniel Wong yang sopan dan sederhana, Justin Sio mau tidak mau melirik Edwin yang tidak jauh. Dia bahkan menghela nafas secara diam-diam. Hampir tidak ada perbandingan bisa dilakukan di antara keduanya. Sementara bocah berpakaian Armani sebelahnya itu adalah pacar Cindy Lee, bernama Digo Su, yang merupakan kapten tim bola basket di sekolah mereka. Cindy, ada apa? Kamu terlihat sedikit tidak senang. Melihat Cindy Lee yang terus cemberut, Digo Su pun tertanya-tanya dengan aneh. Semua orang gara-gara anak dusun ni.
Dia pertama-tama membuat Justin kesal dan sekarang dia juga membuatku kesal. Setelah Cindy Lee selesai berbicara, dia menceritakan kejadian tadi dan tentu saja sudah dibumbui, membuat Edwin Lee jadi semakin dibenci. Oh, kerana kita saling kenal, aku akan memintanya untuk datang dan duduk kemari. Mendengar ini, Diego Su menyeringai dan berkata dengan nada yang licik. Dia kemudian bangkit dan berjalan menuju Edwin Lee. Sementara Justin Xiu, dia tiba-tiba terlihat khawatir. Diego Su selalu menjadi pembuat onar di sekolah. Pernah ada seorang yang memprovokasinya, lalu dia memimpin orang untuk memukulnya di luar sekolah, mematahkan tangannya. Tetapi anggota keluarga orang tersebut tidak berani mengatakan apa-apa dan akhirnya dengan putus asa pindah ke sekolah lain. Edwin Lee hanyalah seorang bocah petani yang tak berdaya yang datang dari desa Ji lalu mengandalkan ibunya di sini. Jika dia berurusan dengan Diego Su, maka konsekuensinya bisa dibayangkan. Hai brother, aku dengar kamu kenal dengan bunga sekolah kami Justin. Ya, kalau benar begitu, ayo kemari dan duduk bersama supaya kita bisa saling kenal. Saat Justin Xiu masih merasa khawatir, Diego Su sudah berdiri di depan Edwin Lee dan berkata dengan setengah tersenyum. Dia merupakan orang terbaik dalam menyembunyikan pisau dalam senyuman. Di permukaan dia memiliki senyuman, tetapi di belakang dia sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan orang ini. Selama dia bisa mengetahui keberadaan Edwin Lee selanjutnya, maka dia bisa membalas dendam pada Edwin Lee kapan saja. Edwin Lee meletakkan cangkir kopi dan melirik ke samping. Itu hanya satu kilasan. Dia kemudian menundukkan kepalanya lagi dan nada suaranya terdengar acuh tak acuh. Tidak perlulah, aku tidak dekat dengannya. Untung kamu sendiri, aku tidak tertarik untuk mengenalmu. Bersambung.